شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا في هذا الشهر المبارك يا رحمن يا رحيم يا مجيب الدعوات. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak Ibu para jamaah salat Isya dan Tarawih di Masjid Syafi'i yang kami muliakan, syahr Ramadan fursah li taghyir, syahr Ramadan fursah li hijrah ila Allah Ta'ala. Bulan Ramadan kesempatan kita untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, menjadi muslim yang sejati. Bulan Ramadan pula kesempatan bagi kita untuk hijrah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahrul Ramadan madrasah libina'il aqidah wal akhlaq. Bulan Ramadan itu juga, hadirin sekalian, merupakan sebuah madrasah untuk membina aqidah dan akhlak, terutama masalah akhlak ini, di mana seseorang ketika berpuasa, yaitu hendaklah dia mempunyai akhlak yang baik. Kalau dia tidak mempunyai akhlak yang baik, tidak ada gunanya puasanya itu. Bahkan ketika orang itu beribadah, baik itu sholat maupun puasa, tetapi akhlaknya buruk, justru akan membawa dia menuju neraka. Padahal dia sudah menahan diri dari hawa nafsu, tidak makan, tidak minum, tapi tidak bisa mengendalikan akhlak. Begitu juga orang yang salat, tapi tidak bisa mengendalikan akhlaknya, maka justru akan membawa kepada neraka. Dasarnya apa, hadirin sekalian? Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, fulana kanat fulana tusalli bilail wa tasumu bin nahar." Fulana, seorang wanita itu, dia itu salat malam, tidak hanya salat wajib, salat sunnah, salat malam. Kemudian juga berpuasa di siang hari. Tapi ya Rasulullah, dia itu suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, dengan akhlaknya yang buruk. Maka Nabi tidak banyak ngomong. Nabi mengatakan hiya finnar, dia tempatnya di neraka. Padahal dia puasa, padahal dia sholat malam. Di sini menunjukkan bahwa ibadah itu, hadirin sekalian, ada hubungannya dengan akhlak. Ya. Jadi tujuan daripada kita ibadah kepada Allah agar kita menjadi orang yang punya akhlak baik, akhlak yang mulia. Misalnya Allah SWT berfirman, "Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Dalam masalah haji saja, barang siapa yang diwajibkan bagi dia untuk haji, maka ketika haji dia fala rafath wala fusuqa. Jangan dia berkata yang jorok, ghibah, perkataan-perkataan yang mengandung dosa. Ya, jangan berbuat fasik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berdebat di saat haji. Ya, begitu juga salat, hadirin sekalian. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di antara tujuan salat itu adalah
ya bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan apa? Mungkar. Kalau dia sholat tapi masih berbuat keji, masih berbuat mungkar, berarti dipertanyakan sholatnya. Begitu juga waktu puasa. Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, "Idza kana shaumi yaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab, fa in sabahu ahad aw qatalahu faqul inni sha'im inni sha'im." Di hari di mana seorang di antara kalian berpuasa, maka hendaklah dia betul-betul menjaga lisannya, berkata yang baik, hadirin sekalian. Kemudian jangan teriak-teriak seperti orang bodoh. Dia harus tenang, dia harus khusyuk. Bahkan ketika diajak bertengkar oleh seseorang, berkelahi, ucapkan 2 kali, inni sha'im, akhlak. Hadirin sekalian. Dan di antara pelajaran akhlak yang bisa kita ambil dari puasa Ramadan ini adalah sabar. Dan sabar ini merupakan asas akhlak al-karimah. Pondasi daripada seluruh akhlak yang baik itu sabar. Ya, dan untuk mencegah akhlak-akhlak yang buruk, sabar ini luar biasa sekali. Dan puasa, hadirin sekalian, ada di dalamnya sabar dengan berbagai macamnya. Sabar ada 3 macam. Sabar dalam hal ketaatan kepada Allah, as-sabr ala ta'atillah. Misalnya kita puasa ini, kemudian membaca Quran, hadirin sekalian, kemudian salat tarawih, ya, sabar dalam taat kepada Allah. Yang kedua adalah as-sabr al-qadar al-mu'lim, sabar dalam menghadapi takdir Allah yang mungkin menurut kita pahit, menyakitkan, musibah. Ya, sebagaimana saudara kita kemarin dari Jawa Timur banyak sekali yang tenggelam di kapal selam tenggelam di laut sana di Bali, Selat Bali. Ya, bagaimana keluarganya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, harus sabar. Kemudian juga sabar untuk tidak berbuat maksiat. Walaupun ada kesempatan, ada peluang, ada uang, tapi dia tahan, sabar. Wa basyirus sabirin, berikan kabar yang baik bagi orang-orang yang sabar. Hadirin sekalian, bulan Ramadan ini banyak sekali ibadah-ibadah utama, puasa, ya, salat tarawih, sedekah, qiraatul Quran, zikir, ya, beristighfar, taubat kepada Allah SWT. Ini semuanya tidak mungkin bisa terlaksana kecuali dengan kesabaran. Sabar, hadirin sekalian. Ya, ini penting sekali bagi yang berpuasa mempunyai sifat sabar. Kemudian nilai akhlak berikutnya dalam puasa Ramadan ini adalah kita belajar untuk jujur. Jujur kepada Allah, jujur dari hati kita ini. Kalau tidak jujur ini bahaya sekali. Tidak ada artinya amalan-amalan. Ya, amalan-amalan utama tidak ada artinya, hadirin sekalian. Dibuktikan Nabi pernah menceritakan ada 3 manusia. Mereka ini beramal amalan yang besar. Amalan-amalan utama, ketaatan tingkat tinggi, berjihad sampai mati syahid. Ada amal kabir. Ya, kemudian berderma sehingga dia mendermakan banyak uangnya. Kemudian orang yang membaca Quran, mengajarkan Quran. Ini semua amalan-amalan tingkat tinggi, hadirin sekalian. Tapi karena tidak didasari dengan kejujuran, justru mengantarkan mereka ini menuju neraka. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka satu persatu, "Ya fulan, apa yang kamu kerjakan selama di dunia ini?" "Ya Allah, saya berjuang di jalan-Mu, membela agamamu, membela kamu di jalan-Mu ya Allah, membela agama Islam, berperang sampai aku mati syahid karenamu ya Allah." Allah mengatakan, "Dusta kamu ya fulan, kadzabta." Ya, kamu tidak jujur. Kamu itu dalam hatimu berperang, berjihad di jalan Allah, ingin supaya dipuji, ingin supaya menjadi pahlawan, ingin supaya dibilang kamu pemberani, waqad qil, dan kamu sudah mendapatkan julukan itu. Tapi bukan karena aku. Lihat ini, tidak jujur, maka dimasukkan dia ke api neraka. Yang kedua begitu juga, "Ya fulan, madza amilta anta fid dunya?" Apa yang kamu kerjakan kamu selama di dunia ini? Maka
Orang ini mengatakan, ya Rabb, Engkau berikan aku rezeki, harta, kekayaan, aku sedekahkan di jalanmu. Maka Allah mengatakan, dusta kamu ya fulan, kadzabta. Kamu bersedekah ini semuanya berderma supaya kamu dibilang apa? Karim, supaya dibilang jawad, orang yang dermawan, orang yang baik. Wa qad qil, dan kamu sudah mendapatkan julukan-julukan itu, bukan karena aku. Akhirnya juga orangnya diseret ke neraka. Hadirin sekalian, begitu juga yang ketika ditanya sama Allah, apa yang kamu kerjakan selama di dunia? Ya Rabb, ta'allamtul Quran wa qara'tul Quran wa 'allamtul Quran linnas. Aku belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, dan aku ajarkan Quran kepada manusia di jalanmu ya Rabb. La, dusta kamu, kadzabta, kamu tidak jujur. Ya, kamu membaca Quran, belajar Al-Quran, mengajarkan Quran supaya kamu dibilang qari, suaranya Masya Allah bagus, dan sudah mendapatkan julukan-julukan seperti itu dari manusia, bukan karena aku. Sehingga orang ini juga diseret ke api neraka. Hadirin sekalian, nah, puasa mengajarkan kita jujur. Bisa jadi orang berpuasa ya di hadapan keluarganya, kemudian dia keluar masuk warung yukul, bisa ya, bisa, berarti dia tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini perintah Allah, wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kamu seperti menjadi orang-orang apa? Yang siddiqin, sadiqin. Dan derajat paling tinggi bagi seorang hamba ya di surga nanti di sisi Allah setelah Rasul wal Anbiya, setelah para Rasul, para Nabi, siddiqin. Pertama, tab'an, ar-Rasul wal Anbiya, para Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kemudian siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Bahkan syuhada itu kalah dengan orang apa? Siddiqin, yang jujur. Hadirin sekalian, jadi puasa melatih kejujuran. Jujur nggak kamu sama Allah SWT? Kalau kita seorang muslim yang sejati, saya puasa walaupun panas, walaupun saya kerja memang lelah, capek, apalagi semakin ini sudah masuki hari ke-15, terus semakin lemah badan kita. Mungkin ya, ada juga yang apa namanya nggak lemah, masih kuat ada. Ya, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dia puasa. Nah, inilah pelajaran puasa di bulan Ramadan, hadirin sekalian, agar kita mempunyai sifat jujur, mempunyai sifat sabar. Ini akhlak yang terpuji. Orang yang punya akhlak yang baik, terutama akhlak kepada Allah, itu nilainya tinggi. Athqalu fil mizan husnul khuluq. Paling beratnya nanti di timbangan itu adalah apa? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Begitu juga aqrabu majlisan li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling dekatnya majlisnya, tempatnya di sisi Nabi, husnul khuluq, akhlak yang apa? Yang baik. Luar biasa orang yang punya akhlak baik ini. Makanya Ramadan madrasah li bina'il akhlak, sekolah untuk mengajari kita bagaimana punya akhlak yang baik. Puncaknya akhlak yang baik menjadi orang yang bertakwa. Hadirin sekalian, ciri tanda kalau puasa kita diterima selepas Ramadan, kita semakin baik, semakin bertakwa kepada Allah, sama orang tua, sama saudara, ya, punya akhlak yang baik. Apa itu akhlak yang baik? Nabi mengatakan albir husnul khuluq. Albir, yakni seluruh kebaikan dimasukkan termasuk akhlak yang baik. Ada juga yang mengatakan apa itu akhlak yang baik itu husnul khuluq? Kafful adha wa badlun nadah wa as-sabr 'ala al-adha wa talaqatul wajh. Yaitu kafful adha, menahan diri dari mengganggu orang lain, tidak menzalimi orang lain. Wa badlun nadah, suka memberi, suka membantu. Ini juga pelajaran akhlak di bulan Ramadan ini, disuruh banyak berderma. Nabi adalah manusia yang paling baik keadaannya dari seluruh manusia yang ada di dunia ini ketika waktu apa? Bulan Ramadan. Wa kana min ajwadin nas. Dia itu dulu paling baiknya manusia di bulan Ramadan. Ya. Bahkan Ibnu Abbas dan para sahabat mengatakan Rasul itu di bulan Ramadan seperti rihil mursalah, karena baiknya, karena khairnya, seperti rihil mursalah, angin yang bertiup. Akhlak, hadirin sekalian, penting sekali. Banyak orang masuk Islam karena akhlaknya para sahabat-sahabat.
Bahkan Allah mengatakan, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum, falau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik." Dengan rahmat dari Allah, kamu ya Muhammad berbuat lembut sama mereka, sama orang Arab. Padahal mereka itu keras, ya sifat-sifatnya keras. Hadirin sekalian, kamu berlemah lembut. Coba kalau kamu kasar, keras hati, mereka akan lari dari sisi. Karena kamu lembut, sehingga mereka tunduk kepadamu ya Muhammad. Begitulah hadirin sekalian, puasa ini harus membuat akhlak kita menjadi apa? Lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.